Shalom saudara-saudara. Sangat senang bisa bersama-sama hadir di sini atas undangan dari kami ataukah dari saudara yang lain. Sangat senang sekali, sangat berbahagia bisa bertemu dengan saudara. Ini para pendeta dari Eklesia dari Hills, ada yang dari Kingsford, welcome di sini. Atau beberapa yang sudah lama tidak bertemu, hari ini bisa bersama dengan kita, sangat senang sekali. Ya, sangat welcome. Ingat kita di sini tiap minggu beribadah. Kalau saudara tadi ada tulis usinda itu mungkin saudara nggak tahu artinya usia indah. Usia indah. Kenapa? Karena kembalinya kita dari bulan Maret di sini di tempat itu dengan tujuan agar menjangkau jiwa-jiwa yang sudah lebih lanjut usia, ya. Jadi kita tidak mau panggil mereka lansia, lanjut usia, kita panggil mereka usia indah. Jadi mereka sangat semangat. Kalau kita panggil lansia, langsung mereka kurang semangat. Kalau bilang usia indah, sangat semangat. Dan kalau saudara lihat tadi yang muda-muda bantu, itu kita bilang usia cantik. Jadi mereka datang sini untuk membantu, ya. Jadi membantu untuk usia cantik ini, mereka berkorban datang melayani, ya. Nah, saudara-saudara, kita sudah waktunya untuk mendengar firman Tuhan, dan saya undang Pak Pendeta Yapi Ere dari Gembala Sidang yang dari Kingsford datang berdoa untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari silakan. Oke, saya akan bacakan ayat dari firman Tuhan Matius pasal yang pertama ayat ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kalau saudara ada phone atau Alkitab, silakan saudara buka, atau kalau nggak saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dibukakan bagi kita semua, supaya kita makin mendalam mengerti arti dari kelahiran Kristus Yesus. Kami datang dengan hati penuh ucapan syukur karena Engkau telah mengasihi kami, dan Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk lahir di muka bumi ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu, Engkau ingin kami ada di dalam kebenaran-Mu, di dalam jalan-Mu. Biarlah kami makin mengerti arti dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan, inilah kami semua, bukalah kami mata hati rohani kami, supaya setiap hari arti kelahiran Tuhan Yesus itu
dijalankan dalam hidup kami. Mari berbicaralah melalui hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan pesan-Mu, agar keberadaan kami hari ini merayakan kelahiran-Mu makin, oh Tuhan, mendalam dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, fakta bahwa Tuhan Yesus itu lahir bukan karena manusia, tapi karena Roh Kudus. Itu tidak boleh digoyah kepercayaan itu. Karena kalau itu digoyah, maka arti semuanya akan kehilangan artinya. Dari kematiannya, kebangkitannya, semua itu kurang berarti. Oleh karena itu kita harus pegang. Dan fakta sejarah itu tidak bisa disangkal bahwa ia lahir pada zaman Raja Agustus, kerajaan Romawi yang berkuasa pada saat itu. Itu fakta sejarah bahwa Tuhan Yesus lahir. Tidak boleh ada orang yang punya pendapat yang lain. Kalau dia punya pendapat lain, apa yang dikatakan di firman Tuhan, katakan dia adalah anti Kristus. Karena ini adalah kebenaran yang tidak boleh digoyahkan atau tidak boleh diputarbalikkan. Ini kita harus pegang. Itu fakta sejarah dan kebenarannya ada. Ya, tercatat di dalam Matius, di dalam Injil Lukas, bahwa ini harus kita pegang. Nah, sekarang di dunia merayakan sudah lain sekali artinya, bukan? Saudara lihat, mungkin banyak orang di rumahnya ada pohon terang atau semua Christmas lights, ya, di mana-mana ada. Tapi apakah mereka menangkap arti itu dari kelahiran Tuhan Yesus? Belum tentu. Banyak yang saya ingin katakan hanya karena itu satu tradisi. Dan kita juga lihat bahwa di dalam dunia komersial dari mulai bulan Oktober sudah dikasih lampu-lampu Christmas, tapi tujuannya bukan, ya, saya harus ingin, kita tidak tahu hati orang, tapi tujuan utamanya supaya mallnya rame ataukah tokonya rame, ya, bisa kan? Bahkan di situ ada orang yang belum tahu siapa Tuhan Yesus, pasang itu pohon terang itu. Saya punya teman, tanya dia tukang, ada kayak akupuntur, tukang pijit. Oh, kamu pasang pohon terang itu, ini ya, kamu artinya tahu? Dia bilang, saya nggak tahu. Coba itu ada yang ulang tahun katanya. Ada yang ulang tahun, dia juga nggak tahu siapa. Ya, banyak sekali orang naruh itu semua. Tetapi saya berharap kita di sini bukan saja tahu, tetapi bagaimana kita menghidupi arti dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saya membagikan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu punya alasan yang paling utama di dalam kebutuhan hidup kita. Paling utama. Kenapa? Soal makan minum tentu itu penting. Soal keluarga itu penting. Soal kesehatan itu penting. Soal pertemanan kita itu juga penting. Soal bepergian, mungkin holiday itu juga penting. Tetapi kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu jauh lebih penting yang harus kita semua hari ini membuka diri kita untuk bukan saja datang atas undangan saudara-saudara, atau karena tradisi keluarga kita perlu adakan,
Tapi kita nangkap arti itu. Maukah kita nangkap arti itu? Saya membagikannya. Yang pertama, saudara-saudara, ya, ada perkataan tadi yang katakan bahwa ia diberikan nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sebenarnya karena kita manusia ia lahir. Karena dia datang itu untuk menyelamatkan kita. Saudara sadar bahwa karena kitalah Tuhan itu lahir di muka bumi ini. Bisa saja Tuhan Yesus tidak perlu lahir. Ya, saya rasa itu bukan rencana kekal Tuhan. Tuhan dari penciptaan menginginkan agar manusia hidup di dalam kebenaran, di dalam jalan yang dia sudah rencanakan, dia tentukan, dia perintah, dia kehendaki, dia inginkan itu dalam hidup. Tetapi karena dosa, itulah yang memisahkan kita dari Tuhan. Karena dosa, itulah kita dibawa kuasa iblis. Karena dosa, saudara perhatikan, kejahatan di muka bumi ini makin hari makin bertambah. Karena dosa, ya, saudara-saudara, kita tidak bisa punya kemampuan untuk datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan datang itu kita harus tahu bahwa saudara dan saya dikasihinya. Dia ingin menyelamatkan kita. Saudara, dosa itulah yang memisahkan kita. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan, oleh karena dosamu, kejahatanmu lah yang membuat Tuhan tidak mendengarkan doamu. Tuhan tidak memalingkan muka saat engkau berseru. Karena dosa. Dosa itulah yang mengakibatkan segala macam persoalan di muka bumi ini. Saudara tahu bahwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia, itu tidak punya rencana untuk manusia itu mati. Ya, tetapi akibat karena dosa, makin hari makin Tuhan pendekkan umur manusia. Sebenarnya kita tuh ada bukan untuk hidup dalam keadaan berdosa, tetapi karena jatuhnya Adam dan Hawa, akibat tipu muslihat iblis, manusia sampai saat ini terus tidak pernah berhenti berdosa. Saat kita sedang beribadah, banyak orang di muka bumi sedang berbuat hal-hal yang berdosa saat ini. Saling membunuh, perang di mana-mana, ya, itu akibat daripada dosa yang ada. Orang Israel itu menunggu Mesias untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan kerajaan Romawi. Tetapi sesungguhnya dosa itu jauh lebih berkuasa atas seluruh umat manusia di muka bumi ini. Penjajahan yang paling berat itu adalah dosa yang mengikat di dalam hidup kita, yang menjadi bondage dalam hidup kita, yang menjadi rantai dalam hidup kita. Saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa terlepas dari dosa itu, kecuali ada yang datang menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus sudah lahir, sudah datang, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan
kita dari dosa. Jadi saudara-saudara, saat kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kuasa dosa itu diputuskan, dipatahkan dalam hidup kita. Saya katakan tadi, ada dalam Tuhan Yesus. Itu ada beda loh. Datang ke gereja belum tentu ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dibaptis pun saya sudah ketemukan orang tetap hidup masih di dalam dosa. Ya, jadi baptis hanya karena ikut-ikutan atau karena ini. Tapi kalau orang benar-benar hidup dalam Kristus, Kristus ada di dalam hidupnya, kuasa dosa itu sudah dipatahkan kuasanya. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menjadi anggota gereja, baik kalau di anggota gereja, dibaptis, ikut choir, ikut melayani, semua baik. Tetapi lebih utama, apakah kuasa kelahiran dan kematian Tuhan Yesus itu membawa dampak di dalam hidup kita semua. Saudara-saudara, ada orang bilang, Om Sam itu suka berbicara mengenai dosa. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang dan mati. Kalau kita di gereja tidak berbicara dalam ini, banyak orang kelihatannya ramai ikut ke gereja. Ada gereja yang ramai, tapi belum tentu orang di dalamnya itu bertobat. Benar kan? Kita sudah lihat banyak orang hanya karena ke gereja karena tradisi. Ya mungkin saudara belum tahu, kita orang di timur tiap minggu pagi-pagi sudah ke gereja. Tapi habis pulang langsung di sana, tipu sana, tipu sini. Banyak itu, ya. Oleh karena itu, kita harus mengalami satu pertobatan sungguh-sungguh. Baru kuasa dosa itu dipatahkan dalam hidup kita. Maukah kita hidup dalam kemerdekaan tanpa kuasa dosa yang mengikat, membelenggu kita? Amin. Rindukah kita itu? Jangan terlepas dari Tuhan Yesus Kristus. Karena saat kita terlepas langsung, iblis caplok. Saya hanya kasih tahu, ada orang yang ke gereja-gereja tahu-tahu aja mundur aja. Kenapa? Dengar-dengar, oh iblis sudah ambil alih dia. Ya, saudara-saudara, itu harus kita jaga. Kita harus ambil keputusan untuk hidup di dalam Dia sampai selamanya. Yang kedua, tadi ada katakan dia diberi nama apa? Immanuel. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Saudara pernah ingat waktu Adam yang waktu dia jatuh di dalam dosa, dia bersembunyi. Tuhan datang mencari dia. Adam, Adam, di manakah engkau? Dia menyembunyikan diri. Dikatakan pada hari yang sejuk Tuhan datang untuk bersekutu dengan dia. Tuhan menciptakan kita itu untuk kita memiliki persekutuan dan hubungan dengan pencipta kita. Kalau kepercayaan kita hanya sebatas Tuhan itu ada dan kita bertobat tanpa persekutuan yang indah, itu sama seperti kita melahirkan anak tetapi anak tidak pernah dekat dengan kita. Bagaimana perasaan orang tua? Perasaan orang tua itu selalu ingin bersekutu dengan anak. Oleh karena itu, dia sendiri menginisiatifkan untuk datang ke muka bumi ini mencari kita saat kita sudah berdosa. Ia tetap mencari kita dan ingin bersekutu dengan kita. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu adalah permulaan pemulihan. Dia mau bersekutu dengan kita. Dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu, nabi ataukah orang-orang Lewi yang mempunyai ini dengan Tuhan, ya. Tetapi sejak Kristus datang, segala bangsa, kita semua dari suku Indonesia, suku apapun, kita ini dapat diterima olehnya.
Saudara-saudara, oleh karena itu kerinduan Tuhan bukan saja kita ada dalam gereja, bukan saja kita ada di dalam satu persekutuan antara kita, tetapi yang paling utama, Dia rindu agar kita selalu bersekutu dengan Dia. Apakah kita mempunyai relationship yang baik dengan Tuhan? Kalau akhir-akhir ini mulai sulit berdoa, mulai sulit baca Alkitab, berarti hubungan kita sedang kurang indah. Kalau anak tahu-tahu aja tidak mau bicara dengan kita, berarti anak ini sedang apa? Sedang spiritualnya atau emosionalnya sedang terganggu. Kita perlu semua, ya, saudara-saudara, kita penting sekali untuk kita beribadah. Seminggu sekali minimal kita berkumpul atau ada live group. Tapi setiap hari di dalam hidup kita, apa yang kita sedang kerjakan di dalam hidup kita? Apakah kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia, doa yang indah dengan Dia, dan selalu dengar-dengaran apa yang Ia katakan? Ingat loh, Tuhan selalu rindu berbicara kepada kita. Saya selalu katakan, lebih penting Tuhan berbicara kepada kita daripada kita yang terus menyampaikan kita punya permintaan, permohonan yang tidak pernah henti. Tuhan itu sanggup membuka hati yang paling dalam hidup kita, kalau kita tidak terlalu sibuk untuk mendengar suaranya. Waktu Adam hilang karena dosa terputus, ya, dia masih mau mencari. Dan saat Kristus lahir, Dia memulihkan hubungan itu. Dia ingin ada di antara kita. Dan Dia bukan saja hanya masa kita hidup ini, sampai selama-lamanya Dia ada dan Dia akan ada di tengah-tengah kita. Dia menciptakan kita bukan untuk kita itu sendiri. Dia menciptakan kita supaya kita ada di dalam Dia, bersekutu dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia, memiliki relationship yang harmonis. Saudara-saudara, relationship yang harmonis itu bukan berarti harus ngomong aja terus, ya. Yang penting itu di hati. Benar kan? Saat ini ada beberapa saudara yang anak kita, cucu kita mungkin nggak ada di sini, bukan? Ya, ada yang ada yang ada, tetapi mereka selalu di hati kita, bukan? Nah, itu yang Tuhan inginkan. Waktu kita berjalan, waktu kita dalam keadaan apapun, sedang setir mobil, apakah Tuhan itu begitu penting di dalam hati kita? Banyak di sini yang sudah pernah masa remaja, waktu masa muda, waktu masih masa pacaran, bukan? Ya, kekasih kita tuh tiap hari ada dalam pikiran kita terus, bukan? Benar nggak? Meskipun kita sedang bekerja, meskipun ada di mana aja, hatinya selalu dimanapun dia berada. Mungkin kita tidak bisa ada waktu 24 jam untuk berdoa, tapi kita tahu Tuhan itu ada dalam kita, dan kita ada dalam Tuhan. Maukah kita hari ini, di hari Natal ini, terus membuka diri kita untuk membuka diri kepada Tuhan? Semua hal itu penting, tapi kalau dibandingkan dengan Tuhan, kita berani katakan bahwa Dia paling utama dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak orang yang sudah terkenal, tapi waktu dia sampai ke sana, udah kekayaannya begitu melimpah, tapi berapa banyak yang menulis bahwa ada kekosongan terus di dalam hidup kita. Kita hanya bisa diisi. Yes, hidup di dalam roh kita tuh hanya bisa diisi dengan pencipta kita, Bapa kita,
Juru Selamat kita di dalam hidup kita. Jangan kita repot dengan hal-hal yang lain dan melupakan kehadirannya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, hari ini maukah kita semua katakan bahwa besok dunia merayakan Natal, hari ini saya mau dia benar-benar lahir dalam hidupku dan menjadi Tuhanku, jadi Juru Selamatku, menjadi segalanya dalam hidupku. Amin. Dan yang ketiga, saudara tahu kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu untuk memulihkan apa yang sudah rusak. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Firman Tuhan di siapa yang ingat di Kejadian 1 ayat 20 Tuhan, ayat 27 katakan apa? Ia menciptakan kita di dalam gambarnya, dalam rupa. Saudara tahu, akibat karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia kehilangan kebenaran itu di dalam hidup manusia. Manusia lebih tunduk kepada tipu muslihat iblis, merusak. Tapi rencana Tuhan itu agar kita kembali. Dan pada waktu Ia merencanakan, Ia mengutus Yesus Kristus menjadi apa? Teladan bagaimana kita bisa hidup dalam gambar yang benar, kemuliaan yang benar. Oleh karena itu saya berani katakan, setiap orang yang ada mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, yang mengundang Kristus di dalam hidupnya, itu sebenarnya kuasa gambar yang sudah rusak itu akan kembali untuk dipulihkan dalam hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah kasih. Apakah kita memiliki kasih seperti Dia? Tuhan itu penuh dengan kekudusan. Apakah kita hidup di dalam kekudusan? Tuhan itu, Dia hidup di dalam, Tuhan itu adalah kebenaran. Dia itu adil. Dia itu semuanya. Dan kita sebagai anak-anak yang gambar yang sudah rusak itu, apakah kita sedang menuju kepada yang baik yang sedang Ia inginkan? Tuhan waktu lahir ke muka bumi itu, firman Tuhan dikatakan di Galatia 4 ayat 3 itu pada waktu tepat pada waktu, yaitu masa 2000 tahun yang lalu. Ia datang untuk memberikan teladan yang benar dalam hidup kita. Saudara tahu bahwa meskipun sekarang ini adalah masa yang sedang tidak tenang di dunia ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun berikut-berikutnya. Tetapi yang pasti, kalau kita ada di dalam Kristus dan hidup menuju apa yang Tuhan inginkan, kita tidak perlu harus takut apapun di muka bumi ini. Banyak orang di YouTube nubuatan yang menakut-nakutkan, ya, bisa saja perang makin membesar, bisa saja ekonomi kolaps, bisa saja penyakit COVID datang lagi atau jenis lain datang lagi. Kita semua sudah lalui yang cukup menakutkan sampai bertahun-tahun kita tidak bertemu satu sama yang lain. Ya, kita tidak tahu. Tapi hari ini Tuhan Yesus itu, Dia datang untuk menyiapkan kita, membangun kita ke arah yang benar, arah yang mulia, arah yang selamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini hidup kita
boleh dengar berita sana sini, tetapi iman kita tetap satu. Yang menentukan alam semesta ini bukan siapa-siapa, tapi Tuhan kita. Dan di firman Tuhan katakan, Ia akan datang menjemput kita orang-orang percaya. Saudara, aminkan itu? Saudara, sebelum Antikris akan muncul, ya, dia akan datang untuk menjemput kita, supaya di mana dia berada, di situ kita berada. Bukankah Tuhan Yesus katakan, Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu? Dia sudah siapkan tempatnya atas keputusan dan penentuan waktu Bapa. Dia akan datang untuk menjemput mempelainya. Apakah kita mempelainya? Dalam arti rohani, ya, mempelai rohani. Amin. Dan tentu saudara mau, bukan? Karena kalau kita baca tentang jahatnya Antikris nanti, saudara, masa yang pernah terjadi Perang Dunia Kedua, di mana puluhan juta orang meninggal karena kelaparan dan kematian dan segala macam, nanti yang akan terjadi itu jauh lebih hebat. Oleh karena itu, ya, kita harus terus pegang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ia datang untuk bersekutu dan dekat dengan kita. Mungkin di muka bumi ini kita tidak punya orang tua yang dekat dengan kita. Mungkin ada yang dekat, puji Tuhan. Tapi Tuhan Bapa kita itu selalu ada beserta kita. Dan yang luar biasa, Ia memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Biarlah arti dari kelahiran Tuhan Yesus itu mengubah hidup kita. Mungkin kita terlalu independen. Terlalu independen itu, ya, nggak mau Tuhan dalam hidup ini. Aku bisa jalan sendiri. Aku bisa bekerja. Aku bisa berhasil. Aku bisa kaya. Aku bisa. Mungkin ada yang begitu. Tapi biarlah hari ini dengan kerendahan hati kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau untuk menempatkan Engkau di dalam hidupku. Banyak pria yang saya kenal, kalau saya ngomong tentang Tuhan, mereka selalu bilang, kamu orang Kristen tuh terlalu kayak melankolik, sedikit-sedikit Tuhan. Saya bilang, ya, kalau kamu sudah kenal siapa Tuhan kita yang menciptakan, you akan berubah. Ini karena you tidak kenal, maka engkau bisa berkata demikian. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini keputusan yang perlu kita ambil di Natal, tentu saya selalu mengajak saudara, bukan hanya sebatas nama Kristen, dibaptis Kristen dari kecil atau sudah besar, tapi bagaimana kita hidup dia, di dalam dia, bagaimana kita menempatkan dia, bagaimana fellowship kita dengan dia, bagaimana relationship kita dengan dia, dan bagaimana perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita berubah sejak hari kita menerima dia, atau sama saja? Ya, tentu firman Tuhan katakan, siapapun yang mengalami Kristus pasti mengalami perubahan. Paulus, dia membenci orang percaya, dia menganiaya. Tetapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah.
dia menjadi pelaku firman Tuhan dan dia memberitakan Injil Kristus. Saudara-saudara, mari hari ini, berapa jam lagi banyak orang dunia sudah berkumpul dengan keluarga, tapi biarlah kita yang hadir hari ini. Jangan kita keraskan hati. Jangan izinkan iblis untuk membutakan mata rohani kita. Jangan izinkan. Tetapi seperti apa yang dikatakan, bahwa ia adalah juru selamat kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dan dia datang untuk menyertai kita selama-lamanya. Bahkan dia ingin mengubah supaya rencana utama dari Tuhan agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, gambar Allah ada di dalam hidup kita. Gambar Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita mulai izinkan dia mengubah hidup kita. Ibu-ibu, bapak-bapak kita berubah enggak? Amin. Amin. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kita berubah enggak? Ya. Kalau enggak berubah, datang aja ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ubah suamiku. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu yang mesti berubah lebih dulu. Hai suami, datang bawa istri. Dan Tuhan Yesus bilang, hai suami, kau berubah lebih dulu. Kita tidak usah mengharapkan yang lain yang berubah lebih dulu. Kita yang berubah. Amin. Tuhan sudah sediakan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bukan berapa tahun di muka bumi, ini sangat terbatas dibandingkan kemuliaan, kekekalan yang sudah Dia sediakan untuk kita. Marilah hari ini arti kelahiran Kristus membawa dampak. Dan kita, kalau kita berbuah, yang makan buahnya itu bukan pohon itu sendiri, tetapi apa? Orang lain yang makan. Kalau kita berubah, suami kita akan melihat, istri kita akan melihat, anak kita senang, papa mama saling mengasihi, nggak bertengkar lagi. Papaku selalu penuh kasih, mamaku selalu rendah hati, tidak saling bertengkar lagi, tetapi penuh kasih. Tetangga-tetangga senang untuk berbicara dengan kita. Teman-teman senang untuk mendengar apa yang kita bagikan. Kalau kita ada di dalam Tuhan. Mari hari ini kita tidak usah ini, karena kita berapa menit lagi akan ini selesai. Mari kita berdoa. Dan siapa hari ini yang rindu untuk Tuhan yang sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit, menyelamatkan dia, memberikan pengampunan. Siapa yang rindu boleh menaruh tangan di dadanya. Siapa yang rindu untuk memperdalam hubungan fellowship, relationship dengan Tuhan, biar juga menaruh tangan di dada. Barang siapa yang rindu agar Kristus, kemuliaan Tuhan makin nampak dalam hidup ini, biarlah kita semua boleh menaruh tangan di dada. Ya Tuhan, Kau lihat siapa di sini yang rindu Tuhan. Kami rindu ada di dalam Engkau. Kami rindu untuk sampai selama-lamanya kami hidup, ya Tuhan. Kami hidup bersama-Mu, itulah yang kami rindukan. Karena Engkau adalah pencipta kami. Di dunia ini semua akan berlalu, tetapi hanya Engkau yang kekal selama-lamanya. Kami ingin ada di dalam Engkau. Biarlah
Hari Natal yang kami rayakan ini akan membawa arti yang lebih dalam di dalam hidup kami. Mari Engkau memberkati setiap tangan yang telah menaruh tangan di dada. Kami rindu Tuhan agar Engkau menuntun hidup kami, membentuk hidup kami, membangun hidup kami ke arah jalan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tapi biarlah setiap kami akan bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam kasih karunia, di dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyalakan bersama-sama. Kita nyanyikan lagu
Terima kasih sudah hadir di acara Natal kita hari ini.